Teman-teman semua, seorang pemimpin, seorang tokoh tidaklah ia jatuh karena suatu persenjataan yang hebat. Tidaklah mereka jatuh karena banyaknya yang menjadi oposisi, tetapi mereka kerap kali terjatuh karena sesuatu yang lebih licik, lebih lembut, yaitu adalah persoalan perempuan, teman-teman semua. Dan pernah satu ketika seorang filsuf, Gustav Liubert, berkata bahwa kecantikan seorang perempuan itu menghilangkan kemerdekaanmu. Dan kita melihat betapa banyak orang-orang yang dianggap sebagai tokoh besar, sebagai pemimpin, ternyata mereka memiliki sejarah kelam bersama perempuan-perempuan yang ternyata menghancurkan karir mereka. Kita masih ingat persoalan kasus cat mesum yang diduga dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dengan saudari Firza Hussein. Kemudian yang terbaru persoalan apa? Ridwan Kamil yang dikabarkan memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Lisa Mariana. Tentu hal ini sangat menggemparkan bagi para masyarakat. Ternyata orang-orang yang dianggap sebagai seseorang yang agamis, sebagai seseorang yang romantis, ternyata mereka masih butuh perempuan lain untuk memuaskan nafsu mereka. Terlebih kalau saya melihat Ridwan Kamil ini, yang dimana ketika kasus Syekh Panji Gumilang dan juga Al Zaitun, RK menjadi salah satu sosok yang sangat menginginkan agar Al Zaitun diperkarakan. Bahkan di salah satu media nasional, RK sampai berkata bahwa Gubernur Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk mempersoalkan Al Zaitun, tetapi mereka atau RK sendiri menyatakan mencari-cari celah untuk bisa memperkarakan Syekh Panji Gumilang dan juga Al Zaitun. Sungguh ironi apa yang dilakukan oleh RK ini, sehingga dikatakan bahwa wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bahkan di salah satu kesempatan Syekh Panji Gumilang juga sempat menyatakan, hati-hati dengan saudara tua. Walaupun seperti ini tetap bisa menjadikan dirimu kualat. Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas, kualat nanti. Dulur tua iki malati. Nah, mengapa semua itu terjadi teman-teman semua? Untuk lebih lengkapnya mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Ya, teman-teman semua. Tentu beberapa hari yang lalu kita disibukkan dengan suatu berita yang sangat menggemparkan, yaitu ketika Ridwan Kamil dikabarkan memiliki hubungan gelap dengan seorang perempuan yang bernama Lisa Mariana. Tentu hal ini sangat menjadi perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Terlebih Ridwan Kamil adalah seorang yang kelihatannya agamis, arsitek, bahkan tokoh publik, bahkan Gubernur Jawa Barat, bahkan sempat mengajukan Pilgub DKI Jakarta. Tetapi di balik semua itu, ternyata kalau kita melihat daripada maraknya berita yang beredar, kita menduga kok tersimpan nafsu-nafsu bejat, nafsu-nafsu murahan di dalam dirinya. Kan begitu teman-teman semua. Dan jujur bahkan sampai hari ini pun, baik antara pihak RK ataupun pihak Lisa Mariana, tidak ada yang mau mengajukan laporan ke polisi. Dan kalau memang RK itu tidak bersalah, kenapa tidak dihadapi secara hukum? Kenapa RK harus umroh dulu? Kan begitu pertanyaannya. Kemudian, kalau memang RK tidak bersalah, kenapa tidak diajukan gugatan pencemaran nama baik? Kan gitu saja teman-teman semua. Yang ada Pak RK ini hanya berkilah, bahkan menyatakan akunnya dihack dan sebagainya. Ya, tentu saya bertanya-tanya teman-teman semua, mengapa Pak RK seperti itu? Jika kita melihat bagaimana ketika Pak RK berkampanye, ketika dia sangat mudah menyebut janda-janda pada waktu itu di DKI Jakarta, mungkin ada hubungannya juga dengan Lisa Mariana. Karena saya melihat dan mendengar bagaimana mudahnya, entengnya mulutnya RK ini ketika berbicara janda, berbicara perempuan, dan sebagainya. Seakan-akan perempuannya nggak ada harganya pada waktu itu. Kemudian teman-teman semua, selain daripada Ridwan Kamil, pada tahun 2016-2017,
seorang yang dikatakan sebagai tokoh revolusi, ya diklaim seperti itu, yaitu Rizik Hussein Syihab, diklaim sebagai Imamul Akbar. Gak tahu apanya yang besar, entah adik bawahnya yang besar atau perutnya yang besar, kan begitu. Bahkan dianggap Rizik ini sebagai guru bermoral, berjubah putih. Ternyata menurut dugaan yang beredar, dia ini suka bercinta sambil berselfie. Pada waktu itu, tepatnya pada tahun 2017, ketika beredarnya chat mesum yang diduga antara Rizik Syihab dengan Firza Hussein ini bocor, pada waktu itu menimbulkan kemarahan di masyarakat. Bahkan orang-orang yang awalnya pendukung Rizik pada pindah haluan, kan begitu. Dan juga ketika waktu itu Pak Rizik ini bukannya memberikan penjelasan, tetapi apa? Menuduh main fitnah, ya, dituduh bahwa itu adalah fitnah murahan. Digerakkanlah teman-teman yang dikatakan sebagai ulama itu untuk membela dirinya. Bahkan kita, ya, sebagai muhibin pada waktu itu diberikan dogma, tenanglah bahwa tidak mungkin seorang ulama itu berbuat seperti itu. Kalau dosa-dosa kecil, iya pasti, tapi kalau dosa besar sebagaimana zina itu sangat tidak mungkin. Jujur teman-teman semua, orang-orang muhibin sebagaimana saya dulu juga diberikan doktrin seperti itu. Sehingga kami menolak daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Tetapi ketika saya telah kuliah, telah mengenal daripada beragam-ragam pemikiran, justru saya bertanya, bukankah ulama itu adalah seorang manusia biasa? Bukankah telah ada juga para ulama yang ternyata masuk dalam neraka, disiksa oleh Tuhan karena kezaliman mereka? Dan bukankah di antara para ulama-ulama itu juga mereka menjadi daripada apa? Penghalang kemajuan umat Islam. Sehingga ulama itu tidak terlepas daripada dosa besar. Sehingga ulama itu tidaklah dia itu maksum, bersih dari dosa, itu tidak ada. Semua manusia pasti memiliki dosa. Tapi kalau kita melihat dengan cara-cara Rizik Syihab, apa yang kita lihat teman-teman semua? Ternyata Rizik Syihab tidak seberani apa yang ia ucapkan ketika berorasi. Ketika berorasi menggelegar-gelegar, dikatakan sebagai Umar bin Khattab. Masa Umar bin Khattab kabur ke Mekah? Kan lucu aja. Dan ternyata ketika telah naiknya kasus tersebut, Rizik Syihabnya kabur teman-teman ke Arab Saudi. Katanya umroh, tapi 5 tahun gak pulang-pulang. Ini sungguh bagi saya langkah pengecut. Kalau memang Rizik Syihab tidak bersalah, ya hadapi saja. Katanya siap mati demi agama, demi umat. Masa kasus chat mesum langsung kabur ke Mekah? Dan menariknya, ketika Rizik Syihab pulang ke Indonesia, bukannya dia meminta maaf atas segala kesalahannya, malah dia berorasi menentang Pak Jokowi dan sebagainya, bahkan mencaci maki pemerintahan yang sah. Dan bahkan Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun pun dianggap bersalah karena ajarannya. Yang benar hanya kelompoknya dia sendiri. Tetapi apa? Itulah fungsinya orang untuk muhasabah diri, berkaca, bercermin. Apakah Pak Rizik Syihab sudah lebih suci daripada Syekh Panji Gumilang? Apakah pengajaran Rizik Syihab sudah lebih benar daripada pengajaran yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang? Dan sekarang kita lihat teman-teman semua, pondok pesantren di Megamendung milik, ya, Rizik Syihab itu ada info katanya mau digusur karena itu berdiri di lahan milik orang lain. Nah, kita tunggu teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, kita melihat kok daripada dua orang ini, ya, baik itu RK maupun Rizik Syihab. RK mengaku sebagai pemimpin modern. Bahkan RK juga kerap kali akrab dan membaur dengan para netizen. Kemudian Rizik Syihab mengaku sebagai pembawa moral Islam, penjaga moral Islam. Dan ketika mereka dihadapkan dengan dosa mereka sendiri, mereka takut, mereka lari, mereka bersembunyi, bahkan tidak berani dengan gentle menghadapi kesalahannya di muka hukum. Beda halnya dengan Syekh Panji Gumilang, teman-teman semua. Tapi yang menariknya apa? Justru mereka turut serta mencaci maki, menyerang Syekh Panji Gumilang dan juga Al Zaitun. Ketika Pak RK menyatakan dirinya sendiri bahwa ia tidak berhak mengurusi Al Zaitun, tetapi ia mencari cara untuk bisa agar Al Zaitun atau Syekh Panji Gumilang diperkarakan. Kemudian Rizik mencaci maki Syekh Panji Gumilang lewat ceramah-ceramahnya teman-teman semua.
Bahkan anak buahnya si Bahar ini juga mencaci maki Syekh Panji Gumilang. Dan lucunya, mereka yang mencaci maki tidaklah lebih baik daripada Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang kalau bersalah dihadapi kok secara hukum, tidak takut beliau. Kesalahan apapun dihadapi lain sebagainya, nggak ada tuh Syekh Panji Gumilang kabur. Apalagi kabur ke Mekah dengan dalih umroh, tapi 5 tahun nggak ada seperti itu. Dan dikatakan kalau Syekh Panji Gumilang belajar digorong-gorong oleh si Bahar, ternyata si Bahar sendiri nggak bisa baca kitab kuning. Kan lucu teman-teman semua. Kemudian kita melihat betapa kontrasnya, ya, orang-orang yang dianggap tokoh tetapi mereka kabur ketika mereka dihadapkan dengan dosa mereka sendiri. Kita melihat ada salah satu sosok yaitu Syekh Panji Gumilang. Beliau ini bagi saya adalah satu-satunya yang tetap tegar di tengah badai yang menerpa dirinya, teman-teman semua. Syekh Panji Gumilang itu, teman-teman semua, ketika dihadapkan oleh permasalahan hukum yang dituduhkan diperbuat oleh Syekh Panji Gumilang, beliau hadapi secara gentle, gak pernah beliau kabur, beliau tetap berdiri tegak. Karena beliau merasa apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau ajarkan, tidaklah bertentangan dengan pengajaran agama, tidaklah bertentangan dengan pengajaran daripada undang-undang dasar. Sehingga ketika beliau dihadapkan dengan permasalahan hukum, beliau berani menghadapinya. Jarang ada orang seperti ini, teman-teman semua. Dan sudah selayaknya, apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang ini mencerminkan bahwa dalam diri Syekh Panji Gumilang tersimpan suatu sosok yang begitu besar, sosok kenegarawan. Artinya, Syekh Panji Gumilang sangat cocok menjadi tokoh. Oleh karena itu juga, teman-teman, kenapa saya senantiasa membahas Syekh Panji Gumilang lain sebagainya? Karena saya melihat apa yang digagas oleh Syekh Panji Gumilang itu adalah gagasan yang telah kita impikan. Kita mendambakan Indonesia lain sebagainya, kita mendambakan kemakmuran, mendambakan toleransi hidup bersama. Dan ketika sudah banyak yang menggagas itu, tapi ternyata hanya omong-omong belaka, Syekh Panji Gumilang tidak. Oleh karena itu juga saya senantiasa membuka atau menyebarluaskan gagasan yang telah dibuat, yang telah dilaksanakan oleh Syekh Panji Gumilang. Agar gagasan atau apa yang telah dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang tidak hanya terhenti di Al-Zaitun, teman-teman semua. Dan perlu diingat, kalau menjadi laki-laki, ya, jika dihadapkan dengan masalah hukum lain sebagainya, hadapi. Jangan kabur. Ya, Pak RK yang memfitnah lain sebagainya, atau Rizik Syihab yang mencaci maki Syekh Panji Gumilang, dihadapkan masalah hukum, kabur. Tapi Syekh Panji Gumilang, seseorang tokoh ulama yang difitnah dari berbagai arah, tetap berdiri tegak melawan fitnahan tersebut, teman-teman semua. Oleh karena itu, jadilah orang yang gentle dalam hal ini. Dari hal ini pula kita melihat perbedaan yang sangat kontras kualitas di antara mereka. Ternyata orang-orang yang memfitnah itu lebih buruk, lebih jahat, lebih biadab daripada orang yang difitnah. Ternyata orang difitnah itu lebih baik. Kan begitu. Becek ketite, Allah ketoro, teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita perbuat kepada orang lain itu suatu saat akan kita alami juga. Makanya jangan pernah kita berbuat jahat kepada orang. Kalau di istilah Jawa ada namanya kualat lain sebagainya. Kalau dalam Quran dikatakan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun itu akan kembali kepadamu. Hati-hati, ya. Dulu mereka ini menganggap Syekh Panji Gumilang orang gak jelas. Bahkan mereka juga menganggap Syekh Panji Gumilang orang yang mohon maaf sesat lain sebagainya. Tetapi apa teman-teman semua? Kita melihat kok. Ketika mereka menebarkan perbuatan-perbuatan jahat, tuduhan-tuduhan fitnah kepada Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun, ternyata apa? RK gagal dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta. Bahkan saat ini apa? RK juga diduga terlibat dalam korupsi Bank BJB dan sebagainya. Kemudian Rizik Syihab saat ini nggak punya masa, teman-teman semua. Ya, beliau itu bahkan dicaci maki, dihina oleh masyarakat Indonesia. Makanya kalau punya mulut itu dijaga, jangan suka mencaci maki orang lain. Ya, hingga pada akhirnya Rizik Syihab sendiri caci maki oleh mereka, oleh masyarakat. Kan sungguh ironi.
Oleh karena itu teman-teman semua, daripada konten ini, marilah kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menebarkan manfaat kepada sesama, menjadi manusia yang insan kamil, yang memandang manusia sebagai manusia seutuhnya, sehingga kita memandang orang lain sekalipun berbeda, kita memandang dengan pandangan rahmat, pandangan cinta kasih, bukan pandangan kebencian. Dan juga perlu diingat untuk orang-orang yang terlibat dalam kriminalisasi Syekh Panji Gumilang, yang saat ini masih belum merasakan daripada karma atau kuala tersebut, tunggu saja. Ada pada waktunya nanti kalian akan merasakan hal itu. Wallah muafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka.